Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi pada part kali ini masih tentang konduksi tadi ya. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, konduksi itu pada permukaan ya, pada permukaan itu berlangsung dalam beberapa apa istilahnya ya, beberapa tahapan. Sebenarnya bukan tahapan apa ya, step. Jadi misalnya dinding-dinding di pabrik itu kadang-kadang, terutama furnace ya, pembakaran itu ada beberapa layer gitu. Jadi proses konduksi itu berlangsung dalam beberapa tahapan atau beberapa layer. Kita lihat bagaimana untuk case-case seperti ini ya, layer-layer seperti ini. Jadi pada persamaan konduksi kita punya persamaan ini ya, Q per T sama dengan Ka delta T per L atau per X. Kadang-kadang proses konduksi ini dihitung dengan persamaan yang lebih sederhana, yang lebih lebih mewakili proses fisikanya. Jadi ada driving force, jadi ada delta T. Ini delta T ini yang menyebabkan terjadinya konduksi, yaitu ada perubahan suhu. Tetapi juga ada namanya penghalang atau resistensi R ya. Maka Q per T konduksi per waktu itu bisa dituliskan sama dengan A kali delta T per R, di mana R-nya adalah bergantung nilai L per X per K-nya, bergantung dari X-nya ketebalannya atau L-nya per K-nya, per bahannya ya. Jadi ini hanya soal penulisan saja sebenarnya, tapi mempunyai makna fisika yang lebih jelas ya. Jadi kalau di sini K per L ya, K per L ya, Ka per L delta T, atau ini saya hapus dulu biar gak terlalu ini ya. Saya hapus dulu ya. Jadi ini sebenarnya kan bisa ditulis K per L kan gitu ya. L-nya bisa ke sini. Ya, K per L. K per L ini definisi baru. Jadi karena R itu L per K, makanya K per L-nya berarti 1/R. Maka ditulis di sini Q per T-nya sama dengan A delta T per R. Ini lebih bermakna secara fisika ya. Jadi kalor konduksi per waktunya itu bergantung dari driving force-nya ya, yaitu delta T penyebab aliran kalornya, dan tahanannya R-nya. R-nya adalah ya tergantung tadi ketebalan dan bahannya. Baik, kita lihat sekarang ya. Misalnya kita ada dua permukaan di sini ya, setebal L2 dan L1. Suhu di sisi sebelah sini adalah TH hot ya, suhu hot. Di sebelah sini adalah cold, TC-nya. Permukaan di sini ada bahannya K2 beda, dan sini K1 ketebalannya untuk L1. Misalnya sini gelas, di sini kayu atau wool ya, beda ya. Terus suhu tengah-tengahnya antara L1 L2 TX, ini suhu tengahnya. Maka untuk case seperti ini kita asumsikan steady state. Maksudnya bagaimana steady state? Ya. Jadi ini kan ada aliran panas dari TH menuju ke TC, tapi melewati TX ya. TH menuju TX dulu ya, menuju TX. Kemudian TX mengalirkan kalor menuju TC kan begitu ya. Menuju TC ya. Jadi logikanya TC ini suhunya antara TH dan TC kan begitu ya. Maka di sini kalor yang dialirkan dari TH ke TX itu sama besarnya dengan TX ke TC. Ya, itulah steady state. Tidak ada yang hilang. Saya ulangi, steady state di sini maksudnya adalah kalor yang dialirkan dari TH ke TX itu sama dengan besarnya kalor yang dialirkan dari TX ke
TC. Kalau di sini 10 watt, ini juga 10 watt gitu. Untuk surface area yang sama, atau A misalnya, maka kalor yang dialirkan dari TH ke TX, sekarang TH ke TX, yang ini dulu, besarnya tentu saja A delta T per R2. Atau A kali TH min TX, karena hanya lebih tinggi TH ini, dibagi R2. Ya. Sekarang dari TX ke TC, ya, jadi tengah-tengah ke TC. TX ke TC, maka caranya sama. Q1 per T, A delta T per R1 sama dengan A TX min TC, gitu ya. Karena ini steady state, ya, steady state tadi, maka Q1 sama dengan Q2. Ya. Ini sama. Atau simbolnya Q gitu saja ya. Sehingga kita bisa tulis ulang menjadi TH per min TX sama dengan Q per T per A kali R2. Ya. Gimana kok bingung, Pak? Enggak bingung, ayo coba di sini ya. Ini ya, Q2 toh, berarti ini toh. Ini berarti sama dengan R2, ya, kalikan ke sini toh. Nah, dikalikan terus dibagi dengan A, kan gitu ya. Nah, dibagi dengan A. Ini juga sama untuk yang ya, TX dan TC, berarti TX dan TC sama dengan ya ini Q kali R-nya R1-nya ke sana, dibagi dengan A, gitu ya. Jadilah seperti ini. Dan kalau kita jumlahkan, kita peroleh ini hilang X-nya menjadi TH min TC sama dengan Q per T per A sama dengan R1 plus R2. Atau Q per T-nya sama dengan A kali TH per TC bagi R1 plus R2. Nah ini kemudian secara umum bersama 5 ya ini ya. Ini bersama 5 ini bisa dipakai untuk layer berapapun. Kalau nanti ada 3 layer, ya, ada 3 layer, ini kan baru 2 ya, ada R1, R2. Ini kalau ada 3 layer, misalnya ada 1, 2, 3, misalnya, maka di sini delta T ya, T yang panas, T hot minus T1, T hot min T yang dingin, T cold, ya. Dibagi, R-nya ya R1, R2, R3, begitu ya. R1 plus R2 plus R3. Kalau 4 ya, TH min TC per R1 plus R2 per TC dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ya, ini adalah bersama 5 ini adalah untuk menghitung berapa kalor yang ditransfer dari TH per TC, dari TH ke TC sepanjang dua permukaan ini, dua layer ini ya. Itu besarnya dihitung dengan bersama 5. Berapa suhu tengahnya? Berapa suhu di tengah-tengah ini? Bisa dihitung dengan bersama 6. Nah, ini sengaja tidak saya turunkan. Dicoba sendiri ya, buktikan bahwa TX itu sama dengan ini. Ya, demikian teman-teman sekalian untuk konduksi. Silakan diputar ulang kalau masih kesulitan. Mudah-mudahan tidak. Kalau belum jelas nanti kita diskusikan lagi. Masih ada nanti part terakhir yaitu konveksi dan radiasi di part berikutnya.